Halo semua, kembali lagi dengan saya Ardi dari Ica Solar. Melalui YouTube channel ini, kita akan memperkenalkan seputar PLTS atau yang biasa kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga surya. Semoga Sobat Ica Solar bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk Sobat Ica Solar di rumah terkait energi yang bersih dan lebih baik tentunya. Jangan kemana-mana ya. Ini ada pertanyaan dari Sobat Ica Solar di rumah. Pertanyaannya adalah, di rumah saya 2200 watt, kalau pakai tipe hybrid berapa kira-kira biayanya? Dan apakah dengan panel surya ini bisa menghidupkan AC dan barang-barang elektronik seperti normal? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin informasikan kembali terkait harga. Sobat Ica Solar bisa langsung direct ke www.icasolar.com untuk harga yang terbaik. Terkait hybrid system, jadi ini dibilang hybrid karena sumbernya itu lebih dari satu. Jika saat ini kita masih menggunakan hanya dari PLN saja untuk menyalakan beban di rumah, maka ini belum dikatakan sebagai hybrid. Tapi jika sistem tersebut ada sumber listrik dari PLN, PLTS, baterai, maka ini sudah dikatakan sebagai hybrid system. Nah, jika sistem hybrid ini bisa mengirimkan kelebihan listriknya kepada PLN sebagai penghematan di rumah, maka ini bisa dikatakan sebagai hybrid system bidirectional karena bisa bekerja secara dua arah. Semua beban yang biasanya digunakan bisa dinyalakan juga tentunya, termasuk AC dan barang elektronik lainnya yang memang sudah ada sebelumnya di rumah. Kelebihan hybrid system ini adalah bisa menyalakan beban listrik saat PLN sedang padam dan saat matahari sudah tidak ada. Beban ini dijalakan dengan pasokan energi dari baterai. Jadi ini adalah kondisi darurat, sehingga sebelum pasang sistem ini kita harus tentukan dahulu beban kritisnya serta lama nyala dari beban tersebut. Tentunya akan berbeda kalau beban 1 kW dinyalakan selama 2 jam dibandingkan dengan beban 1 kW dinyalakan hanya untuk 1 jam. Selain itu, jika semakin banyak energi yang harus disimpan, maka panel surya yang akan digunakan juga akan semakin banyak untuk mengisi baterai sampai penuh dalam 1 hari. Pertanyaan selanjutnya, kalau solar cell 24 volt 100 WP, apakah akinya harus 24 volt? Jadi sebenarnya hal penting yang harus kita perhatikan adalah tegangan panel surya itu harus di atas dari tegangan baterai. Kalau tegangan sistem baterai adalah 12 volt, maka kita bisa gunakan panel surya dengan tegangan di atas 12 volt seperti 14 volt, 17 volt, 20 volt. Yang penting tegangan real dari baterai itu harus diketahui dengan cara mengukurnya terlebih dahulu dengan alat ukur yang semestinya. Sebab tegangan nominal yang biasa yang kita dengar seperti 12 volt, 24 volt, 48 volt itu hanyalah tegangan nominalnya. Tentunya real di lapangan itu akan berbeda. Jadi fokuskan pada tegangan baterai untuk konteks ini. Kita coba lihat, ini panel 115 WP monokristalin Ica Solar. Tegangan VOC atau sebelum tersambung dengan beban itu adalah 23 volt. Namun saat sistem sudah bekerja, tegangannya akan turun menjadi tegangan kerja atau biasa kita sebut dengan VMP. VMP-nya adalah 18,8 volt. Saat saya gunakan tegangan sistem baterai 12 volt, tentunya baterai akan bisa diisi energinya oleh panel surya sebab tegangan panel itu lebih besar daripada tegangan baterai. Nah, sekarang saya ganti dengan tegangan sistem baterai 24 volt. Dalam hal ini, tegangan panel itu lebih rendah dari tegangan baterai, sehingga baterai tidak akan dapat terisi. Sebaiknya untuk merancang sistem harus berdiskusi untuk mengurangi resiko yang akan terjadi ke depannya. Bukan hanya kerugian uang saja, tapi kerugian hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti resiko kesalahan sistem yang berakibat fatal untuk orang lain, hanya karena sistemnya tidak aman. Pertanyaan selanjutnya, Pak, saya mau tanya untuk solar panel on-grid yang di rumah itu, nanti disalurkannya untuk ke bagian apa aja ya Pak? Baiklah, untuk sistem on-grid ini,
Pada dasarnya semua energi yang diserap oleh panel surya akan diproses melalui perangkat inverter dan disalurkan langsung ke semua beban yang ada di rumah. Jadi sistem on-grid ini bukan bekerja untuk menyalakan satu beban yang spesifik, namun akan memberikan listriknya langsung ke semua beban secara keseluruhan yang tersambung pada grid. Namun jika ada kekurangan listrik, maka PLN akan memenuhi kekurangannya, sehingga listrik tetap akan menyala meskipun suplai energi listrik dari PLTS itu lebih kecil daripada jumlah beban yang sedang menyala, karena PLTS on-grid ini bekerja bersamaan dengan PLN. Oke, terima kasih kepada Sobat ICA Solar semuanya telah menonton video kali ini. Jangan lupa like dan bertanya pada kolom komentar. Kemudian sebarkan video ini seluas-luasnya agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe ya. Saya Ardi dari ICA Solar. See you.